Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Yanwar Adam Hidayati Putra dengan NPM 112112886 dari kelas C11 Manajemen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran jasa dengan judul review buku bauran pemasaran pada perusahaan jasa. Konsep bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran adalah alat bisnis yang digunakan oleh manajemen organisasi yang memungkinkan mereka untuk tetap berada dalam lingkungan persaingan global. Adapun kerangka alternatif yang berpengaruh adalah bauran 7P, di mana mereka menyarankan bahwa 4P tradisional tidak hanya perlu dimodifikasi untuk layanan, tetapi juga untuk diperlukan untuk menyertakan peserta di fisik dan proses. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada place, yang kelima ada physical evidence, yang keenam ada proses, dan yang ketujuh ada people. Yang selanjutnya ada konsep produk dan layanan. Produk didefinisikan sebagai manfaat berwujud atau tidak berwujud yang ditawarkan ke pasar untuk perhatian dan akuisisi yang memenuhi kebutuhan. Produk atau layanan terdiri dari tiga komponen yang memprioritaskan, yang menciptakan manfaat yang tidak semestinya bagi pelanggan. Ini termasuk produk inti, produk aktual, dan produk tambahan yang telah digambarkan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga ada konsep branding. Branding dapat diistilahkan sebagai pemberian nama, simbol logo, merek dagang, dan kombinasi dari semuanya untuk menciptakan positioning unik dari produk. Mengembangkan strategi merek memerlukan perhatian yang cermat terhadap pemilihan elemen merek dan pembangunan citra dalam industri jasa. Yang selanjutnya ada konsep siklus hidup, produk dan strategi bauran pemasaran. Model daur hidup produk mengasumsikan bahwa produk menyerupai manusia dan melalui tahapan kehidupan, percaya bahwa tidak semua produk mampu melewati semua tahapan seperti yang terjadi pada manusia. Produk konvensional melewati sampai tahap Spencer. Produk melewati 4 tahap dalam masa hidupnya. Yang selanjutnya ada konsep harga. Penetapan harga dapat membuat atau membatalkan bisnis. Contoh, jika suatu harga tidak dapat memenuhi biaya produksi produk, maka kerugian akan terjadi dan akhirnya gulung tikar. Jika terus berlanjut, namun jika harga terlalu tinggi daripada yang dapat ditanggung oleh pelanggan, bisnis kemungkinan besar akan gulung tikar. Yang selanjutnya ada konsep siklus hidup produk dan strategi bauran pemasaran. Tujuan penetapan harga tergantung pada banyak faktor, termasuk tujuan pemasaran, tujuan perusahaan, dan faktor terkait lainnya. Artinya, tidak semua perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan penetapan harga dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut: berorientasi pemasaran, berorientasi keuangan, dan berorientasi pesaing. Tujuan penetapan harga berorientasi pemasaran bertujuan untuk menetapkan harga
yang dapat memengaruhi keputusan pelanggan serta mendorong uji coba atau pembelian berulang ataupun adapun tujuan penetapan harga berorientasi laba menetapkan harga yang dapat membantu dalam memaksimalkan priori profipa pro profibila profi profitabilitas, pendekatan pemotongan biaya harga, skimming, skala ekonomi, dan efisiensi staf. Yang selanjutnya ada konsep strategi pemasaran. Untuk mencapai tujuan penetapan harga, organisasi bertanggung jawab atas strategi penetapan harga yang unggul. Ada 3 jenis strategi penetapan harga: skimming, penetration, dan strategi penetapan harga kompetitif. Yang selanjutnya ada konsep lokasi distribusi. Lokasi adalah tempat organisasi memiliki untuk menemukan produk atau layanannya sehingga konsumen sasarannya dapat dengan mudah mengaksesnya. Dalam industri restoran sering terdengar ungkapan lokasi, lokasi, dan lokasi yang merupakan kunci keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sementara faktor internal lebih dekat dengan perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh manajemen. Faktor eksternal sangat tidak dapat dikendalikan, oleh karena itu pemindahan lingkungan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat memengaruhi harga permintaan pelanggan. Fungsi biaya dan harga pesaing adalah pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Yang selanjutnya ada fungsi saluran distribusi. Pengumpulan informasi melibatkan wawancara pelanggan dan mengamati mereka untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkat kepuasan dan kebutuhan masa depan mereka. Promosi melibatkan penyebaran pesan persuasif tentang tawaran tersebut. Ini dapat dilakukan pada tingkat pribadi, menjadi duta layanan, membangun kepercayaan pelanggan. Negosiasi harga sangat penting sebelum pelayanan diberikan. Oleh karena itu, anggota saluran memiliki kewajiban untuk membangun kon- konsensus atas harga sebelum pengiriman dilakukan. Selanjutnya ada jenis saluran distribusi. Segmen konsumen yang berbeda memiliki profesi dan kebutuhan yang berbeda pula. Namun ada beberapa saluran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan produk, yaitu grosir, internal, pengecer, agen, perizinan, dan waralaba. Yang selanjutnya ada konsep people. People adalah P paling signifikan yang membedakan pemasaran produk dan layanan. Dalam kasus restoran, people dapat diklasifikasikan sebagai personal antarmuka, pelanggan termasuk pelayan pelayan dan personal antarmuka non pelanggan termasuk juru masak, supervisor, kasir, dan lain-lain. Elemen masyarakat tidak terlalu terpengaruhi dalam konteks cakup pelanggan. Dibutuhkan karyawan yang bahagia untuk membuat pelanggan bahagia. Dan selanjutnya ada konsep proses. Proses merupakan gabungan dari semua kegiatan yang umumnya terdiri dari prosedur, jadwal kerja, mekanisme kegiatan, dan hal-hal rutin di mana jasa diproduksi dan disampaikan kepada konsumen. Proses menjelaskan bagaimana layanan disediakan oleh organisasi layanan
kesehatan, dan ketepatan proses layanan yang diberikan mema- memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi pelanggan. Kecepatan dan ketepatan proses ini juga harus didukung dengan teknologi yang memadai dapat inovasi proses dapat terlaksana. Yang selanjutnya ada konsep bukti fisik. Bukti fisik adalah lingkungan tempat layanan diberikan dan tempat penyedia layanan berinteraksi dengan konsumen bersama dengan semua komponen lain yang mendukung realisasi atau komunikasi layanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.